Judika Sitohang. Si Hotang. Aduh salah. Nggak apa-apa, sering terjadi di kota-kota besar. Lagu ini aku ciptakan karena waktu Sintayong jadi pelatih timnas. Kau pergi dan menjauh, tinggalkan segalanya. Wah. Kan itu. Kau tinggalkan aku begitu saja, sakit. Aku bisa ngekos tuh karena dibayarin gereja. Kita yang ngurusin gereja, Oke. yang bersihin taman. Justru aku kalau nggak merasa layak, aku nggak mau disuruh kesaksian. Walaupun kadang-kadang itu cara iblis juga. Aku pernah makan cuma sekali sehari, ngekos aku harus ngutang. Sampai ke Jakarta pun aku ikut lomba-lomba terus. Nah, semua juara juga. Sampai jam 3 pagi baru diumumin hadiahnya nggak ada, dibawa kabur panitia. Aku harus bilang sama orang tuaku kalau aku tidak bisa memenuhi. Apa? Kalau inget ini agak-agak. Jadi dulu ada satu momen aku bilang sama mama papa aku, jadi aku nggak punya ketakutan. Aku justru sekarang kalau harus berhenti nyanyi demi keluarga, aku berhenti. Seneng banget hari ini yang jadi teman ngobrol saya. Sesungguhnya udah gak perlu diperkenalkan lagi, karena kalau dengar suaranya pasti sudah tahu banget siapa lagi kalau bukan Judika Sitohang. Si Hotang. Aduh salah. Nggak apa-apa, sering terjadi di kota-kota besar ya. Iya gitu ya, Judika Si Hotang. Si Hotang tuh coki. Bener, saya pikir masih Iya. saudara. Ya memang kan kalau dulu kan Coki itu kan memang nama panggungnya dia pakai kan. Coki Sitohang. Kalau aku kan dulu di Idol jadi Judika aja karena kepanjangan. Bener. Jadi orang kadang-kadang dengar Sitohang gitu. Iya. Padahal itu berbeda tapi sama-sama Batak. Amanah. Betul. Ini memang saya niatnya tuh tadi mau panggil cuma Judika gitu kan. Cuma kayaknya aduh ya udah deh Gak apa-apa, seru, openingnya bagus. Iya gitu. bener. Saya pikir udah nambahin nama belakangnya deh, keselibet. Bukannya si Hotang malah si Tohang. Iya. Harusnya si Hotang. Si Hotang. Oke, itu beneran ada tuh ya? Memang beda tipis gitu ya? Iya, dia Oke, si Tohang, oke. aku si Hotang emang beda. Tapi emang sering salah nyebut Iya, gitu. aku cuma kebalik huruf aja tuh ya, si Hotang, si Tohang gitu. Oke. Tapi 7 bersaudara. 7 bersaudara. Iya, dan semuanya jago nyanyi. Bisa nyanyi. Bagus, Iya, pasti. Iya. Benar bisa. Iya. Belajar di gereja sih kita. Jadi Ya karena di gereja tuh kan papa tuh kan apa namanya guru jemaat di aku dulu besarnya di Brastagi. Jadi 35 tahun lebih papa guru jemaat di Gereja Kristen Protestan Indonesia. Jadi ibarat kayak tempat ini nih, ini gereja, ini rumahku nih ya buka ini aja. Jadi kita tuh ya iya memang kita yang ngurusin gereja. Oke. Jadi yang ngepel gereja kalau habis kebaktian, yang bersihin taman tuh kita. Jadi memang di sekolah minggu itu kan selalu nyanyi. Iya. Anak kecil tuh kan disuruh nyanyi. Jadi mungkin kelihatan kita 7 bersaudara tuh ketika ada nyanyi paling depan lagi suruh gitu. Jadi bisa nyanyi semua. Iya. Tapi itu memang anugerah dari Tuhan sih. Mungkin untuk semua warga Batak itu memang suaranya jago-jago untuk selalu memuji dia. Iya. Mungkin ya itu karena di gereja kan memang secara otomatis ada paduan suara, ada vokal grup, ada nyanyi solo gitu. Jadi kayak terlatih secara ini aja sih. Secara natural. Secara natural. Tapi thank you banget sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sama-sama, terima kasih. Akhirnya Mas Judika. Tadi bahkan masih ingat loh terakhir kali ketemu pas aku lagi ingat waktu itu konser Westlife, aku opening kan, opening terus waktu itu kita mau foto kalau nggak salah. Jadi kita di belakang. Betul. Sebelum masuk. Lagi nungguin personel Westlife. Iya, aku lihat karena memang aku udah lama kagum, jujur aja sama Mbak Mary. Oh, karena, aku pikir kagum sama Westlife. Nah, kalau itu udah, itu secara musik kan. Okay. Kalau aku lihat waktu itu lagi warawiri di TV, terus aku lihat kan dulu kalau ada Pak Mario Teguh dulu yang juga motivator. Setelah itu aku lihat ada wanita yang juga, ya menurut aku ini hebat sekali ya, karena motivator itu kan orang yang menurut aku ya itu udah pasti banyak tantangan pengalaman dalam hidup. Akhirnya dari pengalaman itu dia bisa berbagi kunci dari menghadapi itu. Dan aku lihat Mbak Mary ini selalu berbeda, selalu tersenyum gitu. Makanya tadi nanti aku tanyain. Oke. Boleh. Iya. Tapi thank you. Wow, it's such an honor. Aku tersanjung banget, aku senang banget. Sebenarnya aku kenalnya sama Mbak Duma dulu sebelum sama Judika. Udah kenal Duma? Aku pernah ketemunya dulu sama Mbak Duma di sebuah acara. Biasa kan suka ada acara seminar atau acara event. Kan beliau juga
termasuk Iya. wanita putri Setelah Indonesia. kita nikah atau sebelum? Kayaknya waktu itu masih belum. Belum berarti menikah. masih menyandang Putri Indonesia. Putri Indonesia. Ya. Waktu itu sepertinya belum menikah. Ya, tapi kan Putri Indonesia jangan masih menyandang dong. Udah nikah pun juga masih tetap Putri Indonesia. Nggak, maksudnya belum nikah gitu kan. Belum. Waktu itu belum nikah. Setauku setelah nikah agak dia memang agak udah nggak lebih aktif fokus lagi. ke Betul. sekali-sekali lah kita pernah bikin single, duet, nyanyi malah dia. Betul. Sekali-sekali juga dia syuting, tapi enggak lebih fokus ke keluarga. Gitu. Iya. Jadi aku pengen tahu yang mana. Gitu. sebelum. Jadi waktu itu sebelum nikah, terus tapi akhirnya, terus kadang-kadang juga kita ketemu di beberapa event. Biasanya kan kalau ada event-event suka ada Bang Judika. Tapi hari ini senang, jadi bisa diluangkan waktu untuk ngobrol. Terima kasih, sama-sama. Bisa tahu lebih banyak sosok yang sangat dikenal tapi sangat humble. Amin. Ya itulah yang mungkin membuat Tuhan selalu meninggikan dan membawa ke lebih banyak tempat lagi karena punya kerendahan hati. Siap. Amin, iya. Amin. Masih di suasana tahun 2026. Ya. Mungkin sebelumnya kalau ada hal yang paling diingat berkat Tuhan yang paling banyak atau yang paling disyukuri dari tahun 2025 apa nih, Bang Judika? Ya itu. Janji Tuhan tuh kan iya dan amin. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya kalau secara semua agama ngajarin yang baik ya. Aku Kristen itu memang dari dulu banyak janji Tuhan yang di dalam hidup aku tuh sangat jelas terjadi miracle di dalam hidup aku. Jadi dari tahun ke tahun aku dari waktu aku masih di kampung di Brastagi sampai mencapai mimpiku di Jakarta itu semuanya banyak keajaiban. Jadi tahun 2026 ini pun aku ngerasa Tuhan tuh ya tidak pernah berubah. Jadi dia selalu ada dan aku selalu merasa, aku tahu hidup ini sangat sulit, sangat banyak tantangan, tapi aku nggak pernah khawatir dalam hidupku karena aku punya Tuhan yang lebih besar daripada semuanya. Jadi dari dulu aku sudah terbiasa menghadapi tantangan sebagai anak yang memilih untuk merantau sendiri ke Jakarta, hidup ya cari kuliah sendiri, cari uang sendiri dengan berbagai tantangannya. Jadi aku merasa sampai tahun ini tuh Tuhan tuh gila tuh, baik banget. Semua janjinya tuh amin. Burung aja dikasih makan, carilah dahulu kerajaan Allah, oret labora, semuanya tuh sangat remah di dalam hidupku yang membuat aku tuh apa ya, kalau ditanya kesulitan tuh biasanya aku jarang menjawab kesulitan sih, negatif banget menurut gue, lebih ke tantangan. Karena kesulitan tuh kayaknya ya semua pasti ada gitu. Betul. Tapi kalau challenge tuh kayaknya lebih positif ya, tinggal kitanya mau hadapin apa enggak, kita mau maju apa kita mau mundur, nggak mau menghadapi gitu. Jadi aku ngerasa di umurku sampai sekarang tuh gila, Tuhan tuh makin hari seperti janjinya. Kita dibuat terbang seperti Raja Wali. Mungkin orang ngerasa ya makin tua saingan lu makin banyak nyanyi. Tapi aku gak ngerasain itu sama sekali. Tuhan tetap angkat aku lebih tinggi dari sebelumnya. Aku tetap bisa menurutku bisa menjaga keluargaku dengan baik. Menghidupi itu aja buat aku sudah kemenangan yang luar biasa gitu. Itu aja dulu, daripada mimpi-mimpi yang lain ya masih berprogres lah. Iya. Kalau boleh, apa satu janji Tuhan yang terpenuhi dan digenapi di tahun 2025 yang begitu berkesan? Sebenarnya kan aku tuh kan cuman cita-cita jadi dua dulu. Cita-citaku dari kampung tuh jadi pemain bola sama penyanyi. Makanya dua hal ini aja yang ku kerjakan sampai sekarang. Cuman karena sebagai anak daerah kan sepak bola ya zaman dulu ya gitu-gitu aja, hanya sebagai hobi. Kayaknya profesional kayaknya enggak lah gitu. Cuman jadi sekarang main bola sebagai supporting aku aja. Jadi aku nyanyi, mimpiku dulu sebagai penyanyi cuman pengen punya laguku didengar orang aja satu gitu. Jadi sekarang kalau kita bisa lihat aku udah punya hampir 7 album. Itu aku udah nyanyi di luar negeri, bahkan sampai ke LA aku udah nyanyi. Kemarin konser-konserku di Malaysia, di Singapura tuh sold out luar biasa, yang datang bisa sampai 24.000. Wow. Itu buat aku di luar dari keinginanku gitu, maksudnya keinginanku tuh nggak segede itu, tapi Tuhan tuh kasih segitu. Melebihi yang pernah kita bayangkan. Jadi yang dia bilang dulu, tapi yang penting apa? Cari dulu kerajaan Allah. Terus
ora et labora. Jadi kita harus nggak bisa cuman berdoa aja juga nggak bisa. Jadi pergi jadikanlah semua bangsa murid. Itu pergi itu buat aku kunci. Tidak bisa diam. Kamu harus bergerak. Jadi aku contoh yang paling ini memang ya bukan aku sorohani ya, tapi memang aku karena asli di dalam hidupku juga semuanya tuh anugerah. Aku bisa ngekos tuh karena dibayarin gereja. Aku singers di gereja dulu di Abalov ya. Singers aku nggak minta uang juga, cuman karena aku dulu mungkin dinilai ada kelebihan bisa nyanyi, kesaksian pujian, jadi aku bisa 4 kali dalam 1 minggu jadi singers, 4 kebaktian. Jadi satu kebaktian aku dikasih bisa 50.000, 25.000. Jadi aku bisa persembahan kasih lah. Jadi itu bisa, aku nggak minta sama sekali, tapi gereja memberkati aku dan aku bisa bayar kos aku sambil aku sekolah gitu. Jadi aku hidup tuh benar-benar tidak, sebenarnya nggak mikir terlalu jauh. Kalau orang yang mungkin kayak Mbak Mary tuh mikir jauh nanti tahun begini. Enggak, kalau aku tuh ngalir aja. Mungkin dulu 2-3 hari ke depan aja yang gue pikirin. Iya, enggak. Bener-bener kayak simple banget hidupnya. Makanya aku nggak bisa juga pikirkan hal-hal yang terlalu besar. Tapi aku juga nggak terlalu neko-neko orangnya. Karena aku ngerasa aku udah happy. Tuhan udah kasih di luar dari permintaanku gitu. Sekarang aku cuman fokus ke ya keluarga, karirku, terus gimana aku bisa menjadi berkat, tidak jadi batu sandungan buat orang itu. Amin. Menarik, Bang Judika bilang ora et labora, artinya berdoa dan berusaha gitu kan. Ya bukan hanya kita mendoakan apa yang kita inginkan, tapi kan kita juga harus mengerjakan apa yang kita doakan gitu. Karena hanya dengan seperti itu kalau kita bergerak baru Tuhan juga bisa mempertemukan kita dengan kesempatan, mempertemukan kita dengan orang-orang yang juga akan menolong dan memberi berkat gitu. Nah, tapi seringkali nih Bang Judika, di saat kita belum punya apa-apa, mungkin kita masih punya lebih banyak waktu untuk bisa mungkin build relationship and connections dengan Tuhan. Tapi seringkali kan ketika Tuhan mempercayakan lebih banyak lagi tanggung jawab dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk banyak hal lah, event-event gitu. Nah, seringkali sebagai seseorang yang mungkin bertanggung jawab atas rezeki dan anugerah yang diberikan, kan kita pasti ingin memberikan yang terbaik dong. Seringkali akhirnya waktu untuk berdoa, build personal connections itu jadi sedikit lebih berkurang. Nah, jadi gimana nih Bang Judika biasanya membalance antara kesibukan tapi tetap bisa selalu connected? Ya, itu juga menjadi tantangan sebenarnya. Artinya ternyata ya itu apa yang Tuhan kasih ini berupa berkat, pekerjaan dan lain ini juga kita juga diajarkan untuk gimana handle ini gitu. Jangan berkat yang gue kasih sama lu malah akunya yang dilupain kan gitu. Dan itu terjadi. Aku dulu ya dengan mungkin dengan alasan profesional gitu kan. Jadi kalau kita nyanyi ini kan Sabtu Minggu tuh biasanya malah jadwal kerja kan. Wedding, orang weekend, orang libur kita nyanyi. Gitu. Dan di aku kan gerejanya hari Minggu gitu. Dulu aku pelayanan bisa 4 kali. Dari pagi jam 4 aku udah ada di gereja, udah nyiapin anak-anak muda untuk kebaktian. Aku udah ngatur siapa yang singer, siapa yang ini, latihan vokal itu. Begitu Tuhan kasih aku album, nama yang besar, banyak pekerjaan gitu kan. Ya memang itu nggak bisa dijalani lagi seperti sedia kala gitu kayak karena ya memang ada tanggung jawab lain, tapi membalance itu yang penting, tidak meninggalkan Tuhan sama sekali. Karena kalau aku sih sadar ini bukan punya aku, ini Tuhan yang kasih, anytime dia bisa ambil. Jadi jangan sampai Tuhan murka gitu kan. Artinya aku ya sebisa mungkin tetap selalu berdoa, sebisa mungkin. Dulu aku masih sempat ada di masa aku kayak ya udah ini dari Tuhan juga. Ini di dalam kepala nih kayak berantem aja. Udah ini kan dari Tuhan juga, ini cara Tuhan ngasih lo ini. Jadi Minggu gua ambil kerja nggak gereja. Tapi kan gereja dulu ada yang sore, ada pilihan juga nggak. Dulu kalau gereja kan jam 6, jam 8, jam 10. Jadi udah bisa sore kan gereja-gereja, ada yang di mall, ada gereja. Ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi tidak ada alasan tidak gereja. Jadi dulu sempat ya udah aku gereja sore pulang dari kerja, atau kalau kerjanya sore
aku pagi gitu gerejanya. Jadi intinya ini perdebatan dengan diriku aja sebenarnya, karena kita bisa ngomong apa aja, tapi kalau hati kita jauh kita juga tahu sebenarnya. Apalagi kita sudah terbiasa dekat sama Tuhan. Dia aku mau memanipulasi kayak apa juga. Aku makanya kadang-kadang justru aku kalau nggak merasa layak, aku ngerasa kayak tadi itu aku tidak mengutamakan Tuhan, aku nggak mau ke depan. Aku nggak mau disuruh kesaksian. Aku nggak mau kalaupun nyanyi aku nyanyi aja. Aku tidak mau bercerita tentang hal-hal yang karena aku nggak ngerasa mendahulukan Tuhan gitu. Aku ngapain gua ngomong kayak gini, bullshit lu, dalam hatiku tuh kayak gitu. Walaupun kadang-kadang kalau ngomong sama kakak rohani itu cara iblis juga untuk bikin lu tidak merasa tidak berharga dan merasa tidak layak. Justru kalau lu ngomong sama diri lu, lu justru menghalau dia, lu biarin pelan-pelan nanti dia masuk dan akhirnya lu udah terbiasa tuh kayak gitu. Nah itu sempat ada perdebatan gitu. Sekarang sih udah ya aku atur memang membalance untuk ya hari Minggu harus ke gereja. Ke gereja ya berdoa, anak-anak juga kita ajarin berdoa karena kunci dari ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, semuanya dekat dengan Tuhan itu sih. Iya, setuju. Tenang itu menjadi salah satu kata kunci yang sangat dibutuhkan dan susah dicari di zaman-zaman sekarang. Iya. Akhirnya jadi lagu. Itu tenang. Salah satu lagu banyak banget sebenarnya lagunya. Tapi tahun lalu kan sempat bikin lagu juga judulnya Tenang ini kan sebenarnya karena aku kan terkenal jika nih King of Galau gitu. Karena jadi fans aku semua lagu kan Mama Papa Larang, Aku Yang Tersakiti, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-baik. Semuanya itu orang suka banget dan bisa kayak relate sama yang dinyanyikan. Ya kayaknya kalau aku nyanyi lagu sedih itu lebih nampol daripada aku nyanyi happy. Jadi banyak yang fans bilang jangan sedih-sedih terus gitu kan. Akhirnya ada satu kesempatan kan dulu aku di Idol tuh sama Mas Andi Rianto sebagai arranger. Jadi aku memang dari dulu punya cita-cita punya satu lagu yang kolaborasi sama dia. Nah jadi tahun kemarin aku ngobrol sama Mas Andi, yuk kita bikin, dan ada waktu kita workshop. Akhirnya tiba-tiba karena Mas Andi juga lagi bikin kolaborasi sama Roni Parulian, juara Idol juara berapa dia ya? Roni Parulian tuh juara 2 kalau nggak salah. Kenapa aku jadi lupa? Ya jadi akhirnya waktu aku sama Mas Andi lagi workshop gitu, dia bawa Roni. Akhirnya aku bilang, Mas Andi udah bikin notasinya, aku disuruh bikin liriknya. Aku tuh terbiasa menciptakan lagu based on true story atau sesuatu yang kualami. Karena aku tidak bisa menulis sesuatu yang karang-karang aku nggak suka, gitu karena nggak hidup rasanya. Nah waktu itu aku mentok, aku lagi nggak ngerasain gimana tentang jatuh cinta gitu loh. Akhirnya ada Roni, jadi ya lu bikin lirik deh Ron gitu. Akhirnya jadi kolaborasi 3 orang ini, Roni, Judika, Mas Andi dan Roni Parulian. Mas Andi musik, liriknya aku sama Roni, jadilah lagu Tenang itu. Ini sebenarnya dibuat untuk, kalau aku sering banget nyanyi di wedding. Jadi aku pengen laguku tuh selain cinta karena cinta, sampai akhir ada tuh lagu yang membawa orang tuh ke pelaminan tuh happy. Tenang cintaku. Itu kayaknya ngebayangin cowoknya lagi jalan pegang tangan ceweknya, walaupun mungkin di belakang itu banyak hal-hal yang terjadi sampai mereka nikah. Jadi tenang itu lebih menggambarkan sebenarnya apapun yang terjadi lo tenang cinta gue ada di sini. Kita berbareng, mau suka mau senang mau susah, tenang ku genggam tanganmu, kita bareng-bareng. Itu sebenarnya. Oke. Iya, tapi memang lagu yang selalu dibuat dari pengalaman pribadi itu pasti akan jauh lebih melekat dan bisa relate ya ke orang-orang. Karena kalau dia jujur itu kan biasanya nyampe, kayak aku dulu Mama Papa Larang itu kan kisahku. Jadi emang dilarang. Jadi dulu waktu keluarin single Mama Papa Larang ini, label sebenarnya aku disonnya dulu apa sih ini Mapala, kayak mahasiswa pencinta alam gitu. Aku masih inget banget tuh lagu beberapa yang kuciptakan, karena aku dulu bukan pencipta lagu. Aku memang lahir dari penyanyi. Lagu yang kuciptakan tuh waktu itu pertama Aku Yang Tersakiti. Pernahkah kau merasa, itu benar-benar lagi ngerasain aja. Jadi
itu pun waktu ku masukkan ke label itu belum dianggap sebenarnya sebagai lagu yang bagus. Dulu dimasukkan pun karena aku ngotot. Udahlah di satu album ini kan ada 12 lagu, masukin aja satu laguku, gak usah dipromoin gak apa-apa gitu. Bonus aja buat aku seneng gitu. Karena di Sony juga punya pencipta lagu yang sudah mereka kontrak dulu. Jadi begitu ada lagu ini, aku kerjain sendiri semuanya, aku kerjain liriknya, aku alamin dan aku pengen orang dengar. Akhirnya dorongan ini yang membuat aku terus harus berjuang untuk lagu ini gimana bisa jadi single. Karena di album waktu itu, album kedua ini nggak jadi single tuh. Kalau nggak salah singlenya Setengah Mati Merindu, lagunya Ade Govinda. Baru ya udah aku minta, akhirnya di okein. Terus waktu itu aku juga jadi vokalisnya Mahadewa sama Mas Dhani. Jadi aku minta Mas Dhani yang jadi video klip. Jadi kayaknya Tuhan tuh gitu mempertemukan dengan orang-orang supaya lagu ini bisa naik besar. ya. Jadi Mas Dhani jadi cameo lah di video klip itu. Terus kita bikin dan walaupun ya itu tadi kita ngomong perjuangan ya. Lagu ini gak langsung booming. 1,5 tahun kita promoin enggak gitu aja. Tapi waktu kita tinggalin tiba-tiba dia naik sendiri. Jadi hasil dari pekerjaan kita promo radio ke Dahsyat, ke Inbox, kemana-mana itu terlihat setelah ya itu dia waktu kita bukan waktunya Tuhan begitu. Udah nggak, ternyata nggak naik, itu naik bahkan sampai sekarang itu masih di Malaysia itu masih top. Jadi kalau pertama ditanya pasti Aku Yang Tersakiti. Jadi aku lebih suka menulis lagu tuh berdasarkan apa yang kualami dan biasanya apa yang kualami itu akan relate sama orang. Betul. Termasuk juga kalau tadi Bang Judika bilang dari kecil mimpinya satu pengen jadi pemain bola, satu pengen nyanyi. Ternyata tahun lalu dikabungkan nih dua-duanya. Ada lagu tentang yang berhubungan dengan bola. Ya, tapi nanti harus jadi spill nih ya kan. Tapi itu sekarang dalam bentuk lagu dan berdasarkan pengalaman pribadi juga. Judulnya Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Ya itu lagu yang setelah tadi Tenang, ini sebenarnya apa ya, aku kan dari dulu suka main bola ya, fans bola. Walaupun aku tidak garis keras lah yang gimana banget ngikutin, enggak, karena aku juga sambil kerja nyanyi gitu. Tapi aku sangat mencintai timnas Indonesia dan pengen banget timnas Indonesia ini memang terbang paling tinggi lah. Tahu sendiri fans bola Indonesia tuh gila banget. Di dunia juga tanya siapa aja juga fans bola kita itu sangat cintanya tuh cinta mati gitu sama timnas ini. Jadi apapun yang harus dilakukan timnas ini pasti fansnya ini selalu support. Nah, kan kita mengalami banyak banyak masa kepelatihan dan lain-lain. Nah, memang lagu ini aku ciptakan karena waktu Sintayong jadi pelatih timnas. Jadi aku lihat nggak dari awal sih sebenarnya, aku lihat Sintayong ini menangin terus aku langsung seneng cara dia, enggak. Beberapa musim baru aku lihat cara bermain Indonesia sekarang berbeda ya. Dia lebih basicnya tuh menurut aku dikuatin lagi, bukan hanya masalah kecepatan, lari dan lain-lain, tapi basicnya kapan dia passing, kapan dia punya visi yang bagus, melihat teman, peluang, menciptakan peluang dan bermain dengan kolektivitasnya tuh menurut aku bagus nih gitu. Jadi nggak harus selalu ke depan. Kalau panik dipagar sama 3-4 orang nih, lo harus bikin apa sebagai pemain bola kan kita tahu kondisi kayak gini. Kalau kita lihat di Premier League, atau aku pecinta Manchester United ya, nonton Premier League, kalau ngeliat liga di sana tuh kan cepatnya minta ampun. Dan mereka bukan lagi pemain-pemain yang bagus udah pasti, udah main strategi lawan strategi. Jadi pemainnya mah udah top dunia semua, jadi strategi kalau kalah ya bisa jadi kalah timnya. Nah kita nih harus udah ngapain ke strategi, basicnya aja kita kuatin lagi. Endurance, skillnya, cara passing, kakinya, kaki kiri, kaki kanan, penempatan orangnya supaya ini, terus kapan harus crossing, yang crossing siapa, bisa nggak dalam berapa menit dia. Nah itu aku lihat di Sintayong nih. Ini benar-benar pengamat banget ini, cinta mati bola banget. Cinta. Aku pengen banget Indonesia itu menang gitu dengan cara yang aku suka attacking sebenarnya, menyerang gitu ya, bukan menang karena bertahan ya, tapi permainan yang bagus dan menurutku Indonesia tuh harusnya bisa gitu dengan pemain-pemain, apalagi dulu kita masih zamannya
emasnya itu ada Boas ya, ada yang Buas banget menurut aku striker tapi mungkin bukan eranya sekarang. Jadi aku punya mimpi untuk itu dan memang harus di leaderin dengan pemimpin yang menurutku bagus. Nah, Sintayong ini ya aku nggak bicara tentang keputusan yang lain-lain. Nah, aku merasa pas dia pegang berubah kita punya tim tuh mainnya lebih solid, lebih punya kekompakan, nggak terlalu panik kalau lagi di pressing atau gimana. Jadi basic fundamentalnya tuh dapat gitu. Nah begitu ini memang kan proses dalam bola tuh nggak ada begitu dia harus keluar, ya kan kita juga memantau cuman dari begitu dia waktu itu aku ciptain lagu ini pas dia di bandara, aku tonton TV dia memang hari Januari kalau nggak salah dia diputus kontraknya dan dia berangkat balik. pulang dan aku langsung keluar tuh kata-kata itu. Cuman karena ini aku penyanyi kalau bikin terlalu bola kan nggak universal. Jadi aku bikin kayak bahasa universal lah. Apa maumu kau buatku jatuh cinta padamu, mencintaimu. Telah kubuka kembali cinta yang dulu telah lama mati kembali. Itu sebenarnya gue ini udah nutup sebenarnya sama timnas ini gini-gini aja misalnya. Gue buka hati gue lagi ketika pelatih ini datang megang timnas ini. Setelah ku mengenalmu, apakah semua ini terjadi dan nyata? Itu yang aku lihat dia di bandara. Ini nyata gak ini yang gue lihat? Lu pergi, kau pergi dan menjauh tinggalkan segalanya. Kan itu. Sungguh aku masih tak percaya kau tinggalkan aku begitu saja, sakit. Itu benar-benar kayak kita tuh lagi ngelepas dia. Iya. Ini bener kan keputusannya itu cepat banget ya kan. Kita kalau kita nggak tahu ya keputusan di pengurus seperti apa, tiba-tiba benar dia ini kita dengar beritanya begitu. Tayong dilepas, dia dianterin ke sana. Rasanya sakit gitu loh sebagai fans. Ini beneran gini ya. Jadi kayak putus cinta memang. Makanya kalau di lagu ini diganti aja, aku tak percaya itu, aku itu timnas, kau itu Sintayong udah jadi. Udah pasti antara fans sama dia lirik lagu ini. Jadi karena ketika melihat di bandara tuh seakan-akan bukan hanya dia yang pergi tapi harapannya timnas dan kayak wah yang udah terbangun nih kayak itu ngerasanya seperti itu. Walaupun aku tahu ya aku nggak paling tahu lah di dalam kepengurusan ini kan pasti mereka yang mengurus lebih tahu atau apa. Aku nggak mau terlibat di dalam politiknya. Aku cuman mencintai timnas dan ini perasaan aku, jangan digoreng-goreng semua aku mendukung ini enggak begitu, tapi lebih ke aku ngerasa ada perubahan yang signifikan waktu STY megang timnas itu aja. Sekarang juga anakku kan ada di Akademi Sintayong. Dia punya sekolah bola, anakku juga pengen cita-citanya jadi salah satu pemain terbaik di dunia katanya. Jadi aku memang ikutin dia sekolah bola juga, ada private-nya, ada yang sama Akademi Sintayong. Iya. Wow, nggak ada yang pernah nyangka bahwa dari bola, dari timnas, dari pelatih timnas akhirnya bisa jadi lirik lagu dan akhirnya jadi lagu. Iya, jadi ya bisa aja orang mikir ini lagu cintanya sama orang lain ya. Tapi memang inspirasinya memang dia gitu. Ya itulah ini suara fans timnas sebenarnya. Iya. Tentang kepergian. Iya. Sampai sekarang masih nggak bisa move on. Ya kalau kita kan nggak orang yang berpengaruh untuk memutuskan ini ya. Kita cuma speak up atau membicarakan apa yang kita cintai terhadap timnas kita. Dan ini juga harusnya dianggap ditanggapi dengan baik. Artinya ini kan cinta fans terhadap timnas kita. Mau nantinya kayak sekarang kan kita udah punya pelatih baru. Yang siapa, John Hartman yang dari Inggris kalau nggak salah. Aku pernah lihat dia opening, aku termasuk yang begitu dia ngomong aku termasuk yang suka cara dia bicara, nggak terlalu gimana-gimana, tapi ya kita belum tahu kerjanya lah dan sudah diputuskan menjadi pelatih ya tinggal kita lihat. Harapannya sih ya benar-benar bisa ya berubah lebih baik secara tim ini yang tidak naik turun gitu, mainnya tuh benar-benar konsisten, grafiknya tuh makin naik, bahkan ya mimpi jadi salah satu peserta di Piala Dunia itu harus bisa terwujud. Amin. Ya kita beri ruang dan kita beri waktu ya. Iya. Karena ya saya yakin juga pasti mungkin mereka bukan mungkin ya. Saya yakin semua orang juga pasti ingin mengharapkan dan mengusahakan yang terbaik. Ya hanya saja mungkin
Ramuannya, ya iya. kita juga ya kita sebagai pecinta ya bisa menyampaikan usulan aja kan. Jadi tidak perlu ditanggapin juga dengan misalnya ya ini Iya. pendukung ini nggak begitu. Iya, Jadi iya. kalau aku kayak misalnya dukung karena aku lihat perubahan. Iya. Jadi kalaupun ada yang baru ya kita lihat seperti apa, kan harus seperti itu ya. Kalau Betul. memang tidak ada progres ya mau gimana. Betul, betul. Tapi produktif sekali ya nih Bang Judika. Karena dari tadi aja baru sebutin ada 2 nih lagu kan, Tenang, udah gitu Aku Sedang Sayang-sayangnya, ya kan. Hari ini bahkan ada rilis. Hari ini ada rilis lagi. Ya, di spill dulu lagunya. Ya, hari ini kita rilis nih, persis hari ini kita rilis video lirik dan baru sudah tersedia di semua DSP di platform digital. Lagu terbaru aku kolaborasi sama Rian The Massive dan juga Melinda yang menciptakan lagunya. Oke. Jadi Rian tuh punya dulu sebenarnya lagu ini dikasih sama aku pas didengerin pakai suara Rian. Ya, jadi aku penasaran kerja sama Rian karena aku lagi memang bikin kolaborasi dari mulai pertama tuh sama Lesti. Ya, aku lintas genre lah gitu kan. Aku sama Lesti bikin 2 lagu versi dangdut dan versi pop. Satu lagu sebenarnya ciptaan Onci siapa gitarisnya bukan Onci, Enda. Ciptaan Enda Ungu. Jadi kita bikin 2 versi. Itu aku mulai sama Lesti, kemudian Eka Agustiwana. Terus aku sama Wisnu Santika kita bikin Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja versi remix. Terus aku sama Mas Andi. Nah sekarang sama Rian nih, aku bilang sama dia gue nggak mau ikut campur di dalam pengurusan aransemen dan lain-lain. Gue cuman pengen nyanyi karena di semua lagu biasanya kan aku pengen nyawanya dia masuk ke dalam karya kali ini gitu. Dan dia punya selera yang menurut aku memproduksi sebuah lagu tuh bagus. Jadi aku nggak mau dia ngikutin seleraku. Dia bikin lagu Terpikat Pada Cinta judulnya. Jadi ini ada novelnya kalau nggak salah, diciptakan oleh Melinda ini timnya dari Rian. Jadi aku cuman menyanyikan lagu ini, tapi begitu lagu ini lagu vintage banget. Ini agak berbeda banget sama lagu-laguku sebelumnya. Jadi nanti boleh didengar, ini agak-agak aku nyanyiin dikit. Boleh dong. Gini. Nyanyiin banyak juga nggak apa-apa. Nggak, ini aku part yang aku agak berbeda sama lagu-lagu itu di part refnya tuh yang getaran cinta mulai terasa, rasanya yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Ku mulai kagum oleh cinta, ku terpikat pada cinta yang datangnya tak terduga. Ya, jadi lagu ini tuh kayak agak-agak ada oldnya, ada folknya, ada ballad gitu ya. Gitu. Dan lagu ini kan juga nggak perempat, biasa kok 4/4, yang ballad ini 3/4. Jadi menurutku musiknya juga agak vintage karena dikerjain sama Rian sama timnya dari The Massive. Menurutku lagu ini beda banget. Jadi, notasinya juga ada chord majornya tiba-tiba kan. Enak gitu. Lagunya nggak terlalu, kalau aku kan biasanya teriak-teriak juga yang emosional, ini nggak terlalu teriak sebenarnya. Lagunya easy listening, tapi gitu. Ini kan dari sebuah novel cerita. Jadi penulisan liriknya juga beda gitu. Ini liriknya sangat ya kayak tadi tuh ada puitis-puitisnya, tapi tidak jatuh cinta banget, tidak galau banget juga. Ini bicara tentang kalau kamu mau mengenal cinta itu bukan cuman bahagia, tapi part sedih dan lainnya juga dalam cinta ini harus bisa kita terima. Asik. Begitulah kira-kira. Biasa 1 tahun tuh berapa banyak nih lagunya? Kayak very produktif banget nih tahun lalu khususnya ya. Ya karena aku ngerasa gini, karena aku penyanyi ya kan, aku profesional sebagai penyanyi, jadi aku harus selalu berkarya. Itu aja kuncinya. Aku tidak terlalu peduli sama pencapaian berapa, gimana, itu bonus buat aku. Tapi kerja aku sebagai penyanyi adalah memproduksi karya terbaik semaksimal mungkin, dibuat secara visual paling baik, rekamannya paling baik. Yang lain itu aku bilang sisanya biar Tuhan yang kerja gitu. Jadi buat aku
itu jadi makin banyak yang ku kerjain lagu sampai sekarang, mungkin sampai tahun depan udah ada rilisan yang ngantri gitu. Karena ya aku ngerasa ya ini terus memproduksi sebagai penyanyi ya ini memang harus tugasku untuk menginspirasi orang juga sebagai profesional. Ya tanggung jawabnya adalah ya memproduksi karya-karya yang bagus itu kan ya relatif ya melihat dari mana, tapi yang jelas menurut aku bagus itulah dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Dan itu yang aku kerjain sampai sekarang, dan mungkin udah tahun ini udah single berapa nih? 3 kan. Orang biasanya 1 gitu kan. Di sini very produktif ya. Dan sekarang juga karena udah ada label sendiri. Dade ya. Dade 2. Mau ganti karena dulu kan 2 anak masih. 2 anak sekarang udah. Mau jadi udah 3 kan, jadi lagi proses kita mau bikin jadi 3 anak Dio. Oh beneran iya, bener. Ya dulu kan soalnya 2 anak Dio. Dan kebetulan kan jadi Dad kan. Bener. Daddy gitu kan. Sekarang ini beneran. Iya kita akan rubah. Jadi? Ya mungkin ya TAD kali ya. Cuman ini juga lagi kita lihat-lihat. Ya karena kan ya gimana, nggak mungkin anakku kan 3 kan masa 2 anak Dio plus 1 nggak tahu itu. Biar istriku saja yang memikirkannya. Berarti nanti kalau 4 tambah lagi dong? Enggak, kita sudah tutup. Oh 3 saja cukup. Iya karena kan istriku juga udah nggak, ya udah 40-an kan. Jadi kemarin yang ini juga kan kayaknya capean. Dia juga tadinya kita berpikir 2 udah cukup, karena kebetulan ya Tuhan kasih udah cewek sama cowok lengkap gitu kan. Jadi ya ini makanya namanya Juan Dio Volante itu cahaya dari Tuhan sebenarnya kita, karena ya setelah 9 tahun dia hadir gitu untuk memberikan cahaya. Maksudnya bukan dalam kegelapan, enggak, memang namanya artinya itu aja. Jadi Juan ini ya kan kakaknya sama Cleo. Abangnya pengen banget punya adik gitu. Jadi kita waktu itu mikirnya udah apa, tapi ya Tuhan kasih jadi terjawab lah keinginan mereka. Dan sekarang ya mereka happy banget tiap bangun mau sekolah tuh ada adiknya, adiknya yang bangunin. Karena aku angkat supaya bangunin abangnya. Kalau abangnya yang adiknya yang bangunin baru bangun tuh. Oh papanya ntar gitu. Kalau adiknya udah aku kasih ke tuh belum ayah ama kakak gitu-gitu udah langsung dipanggil Jua JJ gitu-gitu. Jadi ya anugerah Tuhan. Iya. Tapi sebenarnya keluarga Bang Judika bersama dengan Duma itu benar-benar sangat sangat baik, dijaga dengan baik gitu. Walaupun of course namanya juga keluarga pasti nggak ada yang sempurna, namanya juga keluarga. Tapi kan sekarang di tengah keadaan yang sangat kompleks, apalagi banyak banget contoh-contoh keluarga-keluarga public figure yang bahkan udah nikahnya 20 tahun, hampir 30 tahun gitu. Tapi ternyata tidak baik-baik saja dan akhirnya harus pisah. Gimana caranya Bang Judika dan Mbak Duma menjaga keharmonisan itu? Iya mungkin dulu kita memperjuangkan restu itu kan cukup struggle ya. Artinya kita 6,5 tahun hampir kita baru bisa mendapatkan restu orang tua. Jadi masa-masa kita fight itu jadi kekuatan sebenarnya. Jadi aku bersyukur sebenarnya mertuaku tuh tidak langsung merestui. Iya karena di situ kita belajar gila-gilaan untuk bisa karena aku juga punya keinginan memang harus dapat restu. Aku nggak mau tanpa restu kita ada kan misalnya orang mau udah kita kawin lari atau enggak, aku memang buat aku restu orang tua tuh satu keharusan gitu. Jadi dalam mendapatkan restu itu kan tantangannya gila-gilaan, kita dia nggak disukai, terus belum bisa diterima, terus kita masih berjuang belum punya apa-apa. Makanya aku seneng sama istriku ini kan dia tahu banget dari nolnya aku gitu. Dan dia juga tahu aku ya musisi abis yang mikir cuman mungkin sehari 2 hari ke depan kapan kita bisa ya Duma bilang kapan kita bisa punya ini, kapan bisa liburan ke sini gini-gini. Kalau cuman mikirnya cuman ya seminggu 2 minggu sebulan 3 bulan ke depan udah bagus kali gitu. Ya, akhirnya kan ini hubungan ini kan yang kita ya buat aku sendiri Tuhan membentuk kita lewat
perjuangan ini gitu. Makanya aku tidak pernah menyesali atau marah sama keadaan sama sekali, walaupun dulu nggak gampang kita menghadapi ini, tapi ini proses kita untuk nikah itu kan kita kan memang sekali ya seumur hidup ya, jadi ya buat aku sih nggak apa-apa pacaran berantem iya karena begitu kita kunci diberkatin, buat aku tidak ada pintu balik lagi. Udah, jadi berantem mau putus mau apa silakan aja di pacaran. Dan kita memang mengalami itu juga. Walaupun memang kita ya itu, kalau aku juga berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang bukan dia, aku minta ditutup aja tanda-tandanya. Tutup semua hubungan aku sama dia, jangan kasih ya misalnya ya aku ngerasa Tuhan itu dekat, jadi dia bisa bikin apa aja. Iya benar. Susahin aja gue ketemu nggak bikin gimana ya, tapi ternyata kan aku masih bisa ketemu, kita masih bisa komunikasi, aku masih mau ngobrol sama dia walaupun dulu kan yang diancam sebenarnya banyak dumanya. Anak durhaka lah dibilang, nggak mau denger orang tua, gimana. Jadi tantangan kita di pacaran tuh udah cukup keras. Dan begitu nikah ya kita menghargai perjuangan itu, dan kita juga punya sebenarnya punya cara. Kita tuh selalu harus sepakat dalam ambil keputusan, dalam apapun tuh kita berdua selalu ininya harus sepakat. Dan juga kita punya bukan slogan ya, jadi masalah yang kecil itu dihilangkan, masalah yang besar tuh dikecilkan, masalah yang kecil tuh dihilangkan. Jadi buat kita tuh jangan gede-gedein masalah gitu, karena masalah itu dari Adam dan Hawa diciptain, dijatuhin udah ada masalah gitu. Jadi yang menang tuh adalah orang yang berani menghadapi masalah itu dengan tenang, dengan kalau suami istri sekarang ya sepakat, komunikasi. Jadi tidak ada salah yang benar, kita udah jadi satu, bukan dua lagi. Jadi kalau gue salahin dia juga gue salahin diri gue gitu. Artinya udah begitu ininya. Jadi selama itu kita pegang, dan ya kita ingat perjuangan kita waktu kita mau nikah ya. Dan apalagi yang mau dicari gitu. Kalau kebutuhan kalau kita mau nyari masalah mah pasti akan ada. Tapi kan ya itu tadi, ketika ada masalah kita kecilkan, yang gede kita kecilin, yang kecil ya kita nggak anggap tidak ada gitu. Itu satu cara yang sangat bagus buat kita. Dan aku juga kan sangat kenal dia, kalau dia marah ya aku tahu. Kalau aku marah dia juga tahu. Jadi ya kalau tidak ada ketemu, tidak komunikasi terjalin ya akan repot. Makanya kalau cinta, kalau sayang tuh sebenarnya tidak bisa hanya dengan kata-kata menurut aku. Ya kan di lagu aku juga ada tuh yang jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Semua tuh harus terbuka, semua tuh harus jujur. Karena ketika, apalagi biniku ya, cewek-cewek pada ya kalau kita ngumpetin apa aja dia pasti tahu. Gitu. Jadi daripada gimana ya kita terbuka aja ngobrol. Betul. Dan biasanya beres. Iya. Dan itu mungkin salah satu kunci juga adalah harusnya saling mengalah, bukannya saling mengalahkan. Betul. Ya kan? Yang mengalah itu kan yang ngalah. Ya kita kan, aku juga punya anak sekarang lagi berdua nih berantem nih, yang kakaknya sama. Jadi aku ngajarin juga sama mereka by experience juga. Aku juga punya adik, aku anak ke-6 kan, dari 7 bersaudara. Aku punya adik yang dari dulu juga menurut aku dibelain lah sama mamaku gitu. Jadi kalau ada yang nangis pasti kayaknya dia yang dibelain. Tapi cewek cowok? Cowok. Okay. Jadi paling kecil. Tapi yang aku lakuin dari dulu kan mungkin ngalah kamu paling gede kan, sering gitu dikasih. Justru dalam kemengalahan itu sebenarnya ngalah itu nggak kalah. Justru kita memenangkan situasinya gitu loh. Apalagi lu sama istri, sama adik ngalah, itu solusi gitu. Bukan berarti kamu kalah. Nanti kadang-kadang kalau aku ngalah dia minta maaf sendiri. Dia tahu ya, dia yang maafin ya gini-gini. Jadi mengalah itu juga satu hal yang sangat powerful gitu di dalam satu hubungan. Karena benar dan salah tuh nggak penting kok. Misalnya dia salah juga, terus apa? Gitu loh. Makanya kadang-kadang memang butuh tuh, benar, kalau lagi istri lagi marah atau sampai diam aja, kadang ini peluk aja udah cukup. Nggak usah terlalu banyak pidato-pidato yang, karena kita sendiri kita tahu siapa yang salah gitu. Cuman kadang-kadang nggak mau mengalah, nggak mau dianggap kalah, kita punya gengsi masing-masing. Ya itu, kalau tidak ada
kekuatan komunikasi atau hubungan yang erat sih ya akan repot kalau Betul. egois. Betul. Dan juga karena memang dua-duanya ya mengakar ke akar yang sama karena memang sama-sama seiman, saling mendoakan Iya, juga, jadi iya saling itu. menguatkan, saling mengingatkan. Ya, dan maksudnya sama-sama percaya ya bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan kan tidak bisa dipisahkan Iya. oleh manusia. Semua itu tentang keputusan aja sih. Iya. Kalau tidak ada yang menyebut ya nggak akan terjadi gitu. Jadi menahan untuk tidak menyebut bahkan memikirkan Iya, ke arah benar. situ gitu. Iya. Mm-mm. Bener-bener. Ini kan aku di salah satu ini aku mau share juga. Ini kan istriku tuh selalu bilang kayak aku bilang apa aja kalau aku yakin tuh pasti terjadi. Jadi kalau misalnya dulu kan kita kan bener-bener pelan ya, misalnya dari ngontrak rumah, dari kita beli apa itu lewat iman menurutku. Dan kalau aku sudah ngomong, misalnya kita dulu pacaran ini nanti jadi rumah kita, itu terjadi. Rumah kita yang di Romangun tuh rumah yang aku bilang berapa tahun sebelumnya. Jadi nanti walaupun di mata kita tuh dulu misalnya ya kita cuman punya rumah masih ngontrak berapa, ini udah gede banget menurut kita gitu. Dan itu kejadian, tapi itu semuanya ada hitungan di dalam kepalaku sebenarnya. Artinya aku ngerasa dan aku ucapkan itu. Ngerasa bisa dan itu sering sekali terjadi untuk apapun. Kayak sakit kemarin ini bahuku udah harus operasi, udah rencanain ke sini terus gue bilang enggak ini nanti ini deh aku kasih main motor gitu-gitu. Aku merasa di siniku tuh ada jalan keluarnya. Walaupun kan kadang-kadang istri mikir aku mau seneng-seneng main motor trail ke. Iya bahaya juga loh. Kalau trail tuh kan beda sama moge ya, maksudnya bukan yang San Morian yang mana lebih ke itu ada olahraganya. Karena di hutan mainnya yang trek yang susah. Jadi pulang dari situ hilang dia. Hilang penyakit bauku yang sudah kita udah MRI ada 2 tendon putus di sini. Dan udah disiapkan ya udah cari waktu deh karena kalau lu dioperasi nanti berapa bulan dan ya harus nggak bisa gerak nih karena habis dioperasi. Aku lagi nyari waktu sambil aku berdoa Tuhan, gue nggak mau deh gitu kan. Itu jadinya imanku dan juga keinginanku tuh kuat banget untuk bilang dan kejadian gitu. Makanya miracle itu sebenarnya dalam hidupku tuh terjadi dari mulai aku kecil sampai jadi kalau orang kan mungkin ngerasa keajaiban tuh ini kemarin gue ajaib gini gitu ya. Enggak, aku dari zaman Idol itu adalah salah satu momen keajaiban yang bener-bener kurasain. Suaraku hilang tuh babak 24 besar mau masuk ke babak spektakuler. 24 besar ini kita ada satu babak namanya showcase workshop, ini yang 12 orang dari 24 harus pulang, 12 yang masuk ke babak spektakuler. Waktu itu suaraku habis, aku harus nyanyi lagu udah aku pilih Sedih Tak Berujung, album Glenn Fredly. Jadi ada part di situ yang sedih yang tak berharap perpisahan, itu aku nggak nyampe karena kita kan capek juga di karantina latihan ini, jadi suaraku udah habis. Aku ingat banget Tuhan, ini perjuanganku udah terakhir, aku berserah aja kepadamu. Ini aku udah latihan sebisanya, aku nggak nyampe Tuhan. Nah tapi apapun yang kau mau terjadilah gitu. Jadi aku waktu itu karena nggak bisa suara, aku tuh kan sebenarnya suaraku tuh clean, penyanyi yang aku tuh anak lomba nyanyi yang zaman dulu lah, semua itu harus presisi, pengucapan, iyalah jebolannya Asia pernafasan, bagus. Jadi kalau sekarang kan lebih yang kadang-kadang orang cuman signature aja nyanyi gitu udah bisa. Kalau dulu aku harus ada tekniknya, harus diikuti. Kayak misalnya pernahkah kau merasa yang kayak gitu, yang pengucapan A I U E nya harus jelas, postur ininya yang bener-bener dulu agak kaku sih. Proper. Nah karena habis suaraku jadi aku udah aku kerahkan aja udah biar Tuhan yang kerja. Jadi pas nyanyi aku ingat banget tuh aku sambil nyanyi baitnya tuh udah kebayang tuh part itu tuh gimana nanti ini tuh gimana saat menjelang hari-hari lagu itu bukan ya itu bukan sih lagunya Glenn banyak banget refrennya ini aku gak yang tak berharap itu kan pas di situ tuh benar-benar aku tadinya tidak menggambarkan ada koreo yang kayak sliding ke depan pakai lutut. Aku sliding lututku ke bawah sambil aku push aja suaraku. Mau robek-robek deh gitu.
Jadi pas saat itu nyampe dan suaraku agak pecah. Tapi itu ternyata jadi blessing. Jadi suaraku sekarang ada serak-seraknya, tapi itu jadi signaturenya aku. Gara-gara momen itu. Gara-gara momen itu. Jadi sekarang suaraku tuh kayak ini ada crack-cracknya yang memang dari momen itu. Jadi kalau dulu aku enggak, semua di Asia Bagus pun nyanyi Backstreet Boys yang kayak gitu-gitu semuanya yang clear dan sekarang tuh udah dari album pertama tuh setelah menang runner up idol tuh ya itu berkat Tuhan tuh buat aku kayak gitu. Jadi dari kejadian itu miracle buat aku. Itu membuat, karena aku juga di idol dulu salah satu peserta yang menurut mereka bagus tapi nggak punya signature masih. Nggak bagus, nggak jelek tapi nggak aman terus aku. Sampai dari dulu kan sama almarhum Mike Mohede juara satunya. Jadi aku ketemu makanya aku dibilang dulu adalah kuda hitam. Karena ketemunya tuh di tengah babak. Baru ketemu kayak ini Judika di zaman aku waktu bawa lagu tema rock itu rocker juga manusia. Di situ mulai fans fanbase-nya tuh kuat. Karena lagu ini berbeda banget di aku gitulah. Makanya sekarang aku juri pun ngejuri di Idol pun aku lihat itu hal-hal yang seperti itu supaya punya signature, karena kalau terlalu sama nanti susah untuk diorbitkan untuk dikenal untuk punya fanbase karena signature kita di sini yang penting. Jadi momen itu miracle buat aku dan banyak lagi terjadi hal-hal dalam hidup aku yang buat aku sangat keajaiban Tuhan tuh nyata terjadi, bisa terjadi tiap hari juga bisa. Jadi kalau menurut Bang Judika, kenapa Tuhan baik banget gitu sama Bang Judika? Atau mungkin pertanyaannya karena memang Tuhan tuh baik. Iya, tapi kenapa ada beberapa orang yang ngerasa kayaknya wah keajaiban, maksudnya kita percaya bahwa Tuhan itu kan Tuhan yang bisa membuat mukjizat, bukan hanya 2000 tahun yang lalu tapi juga sampai hari ini mukjizat itu sering terjadi. Bahkan Bang Judika pun juga setiap saat ada banyak banget miracles, dan miraclesnya bukan cuma konsep yang benar-benar terjadi gitu nyata. Tapi gimana cara orang bisa merasakan keajaiban Tuhan di dalam hidupnya? Kenapa kayak Bang Judika kok bisa banyak banget dapat ini bisa dibantu ini? Ya, kenapa ada beberapa orang mungkin merasa tidak pernah merasakan itu? Iya, ya itu tadi yang kita bicara dari awal ya. Karena ya memang aku percaya. Itu percaya itu kuncinya gitu. Ketika kita percaya terjadi. Kalau kita sebenarnya itu kan ada di kita bilang gak percaya tapi sebenarnya kamu gak percaya. Makanya Tuhan bilang kan, lu ada iman sebesar biji sawi aja lu bisa mindahin gunung. Gitu. Itu kan bukan kata-kata kiasan. Artinya iman ini kan, iman percaya ini kuncinya begitu. Jadi aku dari kecil memang ya kalau masalah itu nggak ada janji Tuhan ketika lu percaya sama dia lu nggak dapat masalah. Nggak ada. Tapi lu bisa cari jalan keluarnya. Dari setan juga ada jalan keluar. Gitu. Tapi kemana, ada tumbalnya, ada kutuknya dan lain-lain. Jadi buat aku karena mungkin ya bukan karena ya memang aku bersyukur lah lahir di keluarga ya papaku penatua, abangku pendeta, kakak guru agama, ada yang mainnya, maksudnya hal-hal kayak gini. Waktu aku nyanyi juga kan banyak yang begitu aku di Jakarta kan tantangan di industri ini banyak, banyak tantangan. Tapi ketika aku mau offside gitu, jalan mau menyakiti, artinya jangan jalan jauh dari Tuhan tuh, dia ngomong terus karena udah terbiasa dulu berdoa, terbiasa nyanyi. Ketika ada hal-hal yang kayak misalnya orang ngasih apa gitu, obat kayak apa, itu alarmnya kuat banget. Makanya aku tuh gini-gini aku masih belum tahu itu bentuk ganja kayak apa. Aku nggak pernah lihat obat-obat ekstasi, aku nggak pernah lihat. Itu buat aku, untuk orang ada di industri ini cukup begitu lama, ini miracle juga. Aku nggak pernah lihat. Itu kan Tuhan yang jagain Tuhan gitu, yang bukan jagain. Mau sok suci atau gimana, nggak juga. Jadi ya itu tidak. Kalau Tuhan itu juga kita tidak panggil, ya dia ada tapi kan lu nggak mau gitu kan. Artinya dia ada di mana-mana tapi kamu percaya nggak kamu mau ada dia di situ apa enggak gitu. Dan dia ya sejauh doa gitu loh, dia cuman jadi walaupun ini kan kayaknya di semua hidup kita ya, aku kan dari kecil aku bisa cerita ya, aku milih ke Jakarta itu benar-benar aku yang pilih. Dulu belum ada TV bahkan masih hitam putih. Di kampung itu sebenarnya kalau soal nyaman mungkin
aku ngerasa aku bersyukur lahir di kampung itu, yang masa kecilku ada di sana. Di Aku Brastagi main ya? layangan, ya aku pulang sekolah. Kalau sekarang orang mau main juga susah bener, semua harus bayar, harus masuk ini. Dulu tiap hari sama teman-teman main layangan, main sepeda, main kuaci, main gundu, main karet, semua aku mainin yang aku ngerasa bonus kesehatanku dari sana. Investasinya dari kecil. Aku jalan nyari kodok, nyari ikan kemana-mana. Itu tiap hari berapa kilo kita jalan ke sekolah. Gak pernah naik motor, gak naik mobil, jalan kaki berapa kilo. Jadi masa kecilku di sana, dan aku yang minta pindah ke Jakarta 2 tahun gak diizinin. Karena ya dulu kan ininya kan kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota. Betul. Jadi kita di sana tuh dulu orang datang dari Jakarta, pulang dari Jakarta aja, cuman balik kampung tuh udah wah banget. Kita ngeliat kayak udah ini orang keren banget, padahal nggak tahu dia ngapain di sini gitu. Tapi ya itu, ketika aku memutuskan untuk berangkat, aku jalanin semua konsekuensinya. Aku pernah makan cuman sekali sehari, ngekos aku harus ngutang karena memang nggak ada. Tapi buat aku itu ya itu aku bisa jalanin itu semua dengan, ya kalau aku hitung-hitung gila gimana gue ngeliatin itu dulu ya. Beneran. Ya karena aku dari dulu cuman ikut dari Jakarta tuh aku cuman pengen punya album itu, punya sukses nyanyi di Medan, di Brastagi semuanya udah aku ikutin. Jadi aku nggak dapat lagi di sana tuh, udah paling mentok penyanyi di sana tuh masuk TVRI Medan. Itu udah wow banget, dan aku udah masuk ke sana, udah menang bintang radio televisi, lomba nyanyi ini, terus semua lomba juga diikutin terus kan. Udah jadi katanya hantu festival. Mungkin orang udah muak kali, ini orang ada mulu gitu kali. Makanya sampai ke Jakarta pun aku ikut lomba-lomba terus. Asia Bagus, bintang radio televisi di Monas, itu udah semua aku ikutin. Nggak semua juara juga. Karaoke di mall yang sampai jam 3 pagi baru diumumin, hadiahnya nggak ada, dibawa kabur panitia. Ada yang sampai lomba nyanyi Titi Puspa, aku masih ingat, masuk grand final tapi nggak ada grand finalnya. Iya. Nggak jadi ada grand final. IO-nya atau apa penyelenggaranya itu bawa kabur uang ini gitu. Sampai aku akhirnya bikin grup Antero Boys, pemenang-pemenang dari Asia Bagus kita bentuk. 8 tahun aku sama mereka. Dulu aku nggak akan berpikir solo seperti sekarang. Aku udah mikir dulu, aku solo udah aku jalanin. Mungkin Tuhan bilang aku di grup ini. Udah kita ke Rumania, lomba nyanyi juara 1 dunia loh kita. Kita bersama Antero Boys itu penyanyi jebolan-jebolan Asia Bagus. Dan aku pikir udah, sampai kita mikir dulu kita berlima mau rumahnya deketan. Karena aku udah ngerasa udah di sini hidupku. Nyanyi kayak Backstreet Boys dulu, NSYNC apa udah gitu kan, Boyz II Men apa yang Westlife ya, udah mikir kayak gitu juga nih kayaknya gue nih, apa semua kita jalanin. Kita juga udah lomba ke luar negeri utusan, tapi ternyata ya itu nggak ke situ. Tuhan bawa aku, tiba-tiba aku berantem sama grup pas lagi kita kerja di kafe. Kok hidupku nih up and down, kok grup kita udah juara dunia dibayar cuman berapa, 300.000 apa per orang kita terus nyanyi, padahal 2 kali 45 menit kita nyanyi akapela setiap minggu di Pisa Cafe di Menteng itu. Iya. Jadi kita tanpa ada musik. Iya. Itu kita dulu setiap terkenal ketika ada ulang tahun pasti kita yang kita ya terkenal lah dulu, gantiin Jamaican Cafe. Jadi kita udah hampir 5 tahun lebih di sana, dan itu kalau ada yang serak dikit berantakan itu grup, karena kita benar-benar dari suara tidak ada sama sekali keyboard atau apa gitu. Nah, dan aku udah berpikir di situ, tapi Tuhan bawa lain. Ada satu kondisi yang aku ngerasa kok gini ya, kita udah sempat masuk dengan grup ini. Dulu kita udah terkenal di RCTI, di Indosiar, di mana kita udah berprestasi lah. Udah hampir bikin album juga. Udah bintang tamu di joget di mana acara. Makanya waktu aku audisi Idol, aku ingat banget Titi DJ, Mbak Titi bilang, "Loh, kamu ikut Idol? Grupmu gimana?" Karena sehari sebelum itu aku nyanyi bareng dia bersama grupku. Jadi ya ini kalau orang mau tahu, kayaknya Judika bener-bener cuma dari Idol atau hidupnya nyanyi itu simple, enggak. Aku di seumur hidup tuh kerjanya nyanyi. Perjuangannya nggak tahu di mana ujungnya, bahkan mungkin udah sempet kali putus asa. Tuhan kapan, yang mana sebenarnya? Sampai aku putuskan yang terberat adalah aku harus bilang sama orang tuaku kalau aku tidak bisa memenuhi apa. Kalau inget ini agak-agak. Jadi dulu ada satu momen aku bilang sama mama papa, aku pindah tapi punya syarat harus S1.
orang Batak dulu harus sekolahnya harus oke. Aku jalanin, aku dengan segala susahnya hidup di Jakarta. Ada aku kuliah di STM, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika lah gitu. Sambil aku kuliah sambil nyanyi. Ini nggak ketemu nih. Begitu ujian aku udah berantakan banget. Manajemen hitung-hitungan sama nyanyi itu akhirnya ketinggalan. Aku pindah ke kuliah lain. Aku pindah ke STB, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Ini mungkin lebih support lain nih bahasa Inggris gitu kan. Tapi itu pun tidak bisa aku jalanin dua-duanya. Karena sambil nyanyi besoknya kadang-kadang kita minggu tuh jam berapa baru selesai. Terus banyak bentrok. Akhirnya ada satu momen aduh ini harus milih nih aku nih. Kalau enggak gini-gini terus enggak ada yang ini nih. Akhirnya aku dalam hatiku udah aku harus milih. Cuman janjiku ini selalu teringat nih. Aku bayangin kalau orang tua aku nangis di sana. Aku bilang aku gak bisa selesaiin sekolahku. Aku mau memutuskan gini tuh. Aku bolak-balik kantor pos tuh surat doku tulisin, "Ma, Pak, gini. Aku mau fokus di nyanyi aja gini gitu." Keinget mereka kan nangis terus marah apa. Akhirnya bisa 3 hari kalau nggak salah aku mau masukin nggak jadi. Aku balik lagi ke rumah. Besoknya aku datang lagi. Gue jatuhin aja nggak jadi. Hari ketiga kalau nggak salah akhirnya aku jatuhin itunya dan aku nggak mau tahu dulu apa responnya gitu. Aku fokus aja sama yang udah aku putuskan. Tapi ternyata menurut aku itu keputusan yang tepat karena tidak kuambil dalam keegoisan, penuh pertimbangan dan memang karena perjuangan yang sudah kulakuin sebisa mungkin. Dan habis itu kayaknya semuanya lebih mulus. Walaupun aku ada insiden perjalanan dengan grupku ini adalah salah satu stepstone aku bisa dapetin album. Begitu masuk Idol nih kayaknya walaupun ada perjuangan kayak tadi tapi mulus sampai aku runner up aku punya album, akhirnya diajak kolaborasi sama Mahadewa dan dulu sempat juga diajak sama Chris Patti sebelum aku keluarin albumku. Jadi semua terasa begitu Tuhan buka jalan tuh ya itu kalau Tuhan mau kasih permintaanmu yang mungkin besar menurutmu belum tentu gede, menurut Tuhan kasih di luar dari perkiraan. Tapi kalau dibilang sampai bertanya Tuhan kapan, ya aku sempat juga nanya. Semua udah kulakuin nih gitu, apa yang gak kulakuin? Coba sebutkan apa yang gak kulakuin dalam memperjuangkan cita-citaku sebagai penyanyi. Gak ada gitu. Tapi waktunya Tuhan gak bisa dipaksa. Dan waktu Tuhan tuh yang paling indah. Nah itu yang aku pengen share ke orang supaya percaya. Kalau percaya itu jangan setengah-setengah. Percaya di dalam prosesnya juga kan. Bejana itu kan dibentuk. Jadi enggak, ya kadang-kadang ini bentuknya kita bertanya-tanya ya makanya selalu pegang. Menurut aku gitu. Kalau Tuhannya banyak, ya maksudnya artinya kalau kadang-kadang kita pegang, kadang-kadang kita lepas. Jadi ya itu nggak percaya namanya gitu. Jadi aku dari dulu merasa hidupku ini benar-benar anugerah. Jadi aku nggak ngerasa semua yang Tuhan kasih ini ya Tuhan titipkan. Jadi anytime dia bisa ambil. Jadi aku bersyukur dan aku punya tanggung jawab untuk pemberian Tuhan. Karena dulu juga kan ada kan orang dikasih berapa keping dia diamkan ya segitu-segitu aja. Tapi kalau cuma dikasih satu tapi kita usahakan dia akan bisa lebih gede dari orang yang punya di awalnya dia punya banyak talent tapi kalau nggak dia apa-apain ya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi buat aku hidup ini ya sesimpel itu sekarang. Artinya kayak sekarang fokusnya cuma keluarga dan karirku aja. Yang lain-lain aku minta istriku yang mikirin. Ya kan kita bikin label dia yang ini. Jadi lebih kayak planningnya apa-apa ke depan. Kamu aja deh, aku eksekutor aja gitu. Iya. Wow, terima kasih sudah men-sharingkan perjalanan dan bukan hanya perjalanan biasa tapi perjalanan yang tidak mudah tapi selalu menyertakan Tuhan dimanapun juga. Karena ya itu percaya nggak boleh setengah-setengah, percaya itu ya benar-benar harus 100%. Ya percaya itu ya berarti bukan hanya kita mengharapkan yang terbaik juga tapi kan memberikan dia juga ruang untuk dia bekerja, memberikan waktu juga. Kadang-kadang kita percaya tapi kita kasih deadline ke dia harusnya seperti ini tapi kan deadline-nya kita kan sama waktunya Tuhan berbeda tapi ya benar-benar percaya dan berserah lah tapi tetap mengusahakan. Mungkin itu juga kuncinya itu kuncinya kan, ya kan kayak waktu dapetin istri kan aku sampai bilang aku ketok lah kan
maka pintu akan dibuka. Aku mungkin nggak hanya ketok, aku gedor sampai aku bilang mungkin agak maksa waktu itu. Jadi aku ketok terus gini. Tapi kan ya itu baru tahu kan. Bukan apa salah gue. Misalnya kalau kita mencari masalah waktu di dalam proses aku bilang apa salah aku Tuhan? Aku pelayanan tiap minggu. Aku orang Batak, si Hotang. Duma itu baru silalahi. Mamaku itu silalahi di dalam ini Batak itu Pariban dulu dijodohkan malah. Itu harusnya memang menikah itu lebih gampang. Tapi kok ini kok sulit? Apa aku runner up idol gitu. Bukan orang yang tidak punya pekerjaan atau tidak punya, tapi ini terjadi gitu. Jadi tapi ya itu dia, ketika aku percaya kan aku usahakan semua. Walaupun di dalam prosesnya itu kan banyak juga kita tarik ulur, ini benar nggak gitu. Tapi makanya aku setuju. Jadi diusahakan juga, tapi percaya juga, tapi berdoa nggak bisa cuman berdoa aja. Dan kalau percaya itu percaya dengan segala halnya gitu loh. Misalnya akan kamu ragukan, ada hal satu saat nanti lu raguin. Bener gak sih gitu, kayak kemarin kalau ini tuh kok gini, kan lu Tuhan bisa, kenapa disusahin gini sih, apa? Kalau itu kita besar-besarkan akhirnya nanti akan, menurut aku akan jauh sama. Kalau percaya tuh ya gitu, percaya berserah. Dia punya solusi kan ada di dalam semua, dan memang kita punya intimate tersendiri ya kalau kita berdoa. Biasanya kita tahu. Tapi kalau kita hanya berpura-pura berdoa atau merasa sudah membangun hubungan sama Tuhan, akan beda. Tapi kalau dibangun tuh pasti tahu kok, ada sign-sign dari Tuhan tuh mau lu harus apa gitu. Dan kalaupun kita salah jalan, ya kita balik lagi aja gitu. Enggak, ya maksud aku sekarang ya gitu. Namanya di dunia ini kita akan membuat kesalahan. Tapi jangan di dalam kesalahan ini si iblisnya menang gitu. Akhirnya lo jadi anak gua. Balik lagi ke tracknya, dan ya tetap harus jadi pemenang gitu sih. Kalau enggak, kalau sudah terbiasa dengan karakter itu ya akan susah untuk kembalinya ke Tuhan. Iya, setuju. Punya kepekaan dan bukan hanya terus bertanya tapi juga mau mendengarkan. Ya, benar. Dan mau mendengarkan ya berarti ya harus ya salah satunya ya baca firman, atau mungkin ya peka aja terhadap situasi dan ya membiarkan dia memberikan yang terbaik menurut versinya dia lah. Iya. Pertanyaan terakhir buat Mas Judika, buat Bang Judika. Jadi dari begitu banyak hal yang jadi serius banget nih kita ngobrolnya. Aduh ya. Tapi aku sangat bersyukur, aku sangat terberkati karena kadang-kadang di hidup ini ya mungkin kita harus bisa berani untuk melepaskan juga ya sesuatu yang memang terlihat baik. Tapi kalau kita nggak berani melepaskan sesuatu yang memang sudah baik, yang memang Tuhan percayakan, ya Tuhan nggak akan bisa kasih kesempatan yang lebih baik lagi gitu. Kan hidup itu kan punya banyak musimnya, dan kita juga harus peka, kita sekarang lagi ada di musim mana, Tuhan mau menempatkan kita di mana gitu, Tuhan memberikan kita, membawa kita kemana gitu. Jadi kadang ya kemampuan dan juga kepekaan untuk tahu dan berserah tapi tetap berusaha, ya itu yang membuat kita terus bisa sejalan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita lah. Iya benar banget. Itu kan kayak sekarang juga sebagai penyanyi ini kan banyak banget orang sekarang menurut aku tidak nyaman juga. Misalnya kalau orang lihat ya kayak mungkin artis-artis yang udah punya nama gede. Aku ada ketemu, aku gak mau sebut namanya, banyak penyanyi-penyanyi juga punya ketakutan tersendiri. Nanti kalau nama gue begini, nama gue udah gak ini, gue gak dikenal lagi, gini-gini, yang kekhawatiran yang terhadap dirinya sendiri itu menurut aku sudah mengganggu ininya. Tetapi kita bicara tentang ini berkatin kapan Tuhan ambil juga. Kalau aku tuh sama sekali tidak khawatir sama hidupku. Nanti gua ini kayak aku Juri Idol, ini banyak penyanyi baru nih, ancaman gini-gini. Enggak, aku sama sekali tidak merasa terancam banyak saingan atau gimana, enggak. Karena buat aku tuh yang punya ini semuanya bukan mereka, bukan siapa-siapa. Tuhan apapun dia bisa lakuin dan apapun dia bisa bikin untuk hidup aku. Tiba-tiba aku tadi kan aku bilang aku tuh anak desa yang bukan siapa-siapa. Mimpi kalau di kampungku tuh dulu jadi PNS, jadi guru, itu circle-nya gitu-gitu aja. Karena di sana kan daerah ladang ya, berladang, bertani.
di sana tuh seperti jam 9 udah tidur, udah selesai kehidupan di sana tuh. Kalau kayak negara lain tuh kayak kita ke Brunei misalnya, di sana tuh jam 9 tuh udah begitu. Jadi sekarang Tuhan udah kasih begini, jauh banget itu dari mimpi-mimpiku. Jadi aku nggak punya ketakutan. Aku justru sekarang misalnya dilepas pun penyanyiku, atau aku nggak takut. Aku sekarang kalau ditanya prioritas, aku bilang prioritas keluarga. Aku tidak akan, kalau harus berhenti nyanyi demi keluarga, aku berhenti. Aku udah pernah kok hidup di bawah, pernah hidup tanpa apa-apa kok. Jadi aku tidak, kalau misalnya ketakutan nggak punya ini, enggak. Aku ketakutanku sekarang justru bukan ketakutan ya. Aku lebih concern anak-anakku ini supaya punya karakter yang baik, bisa bergaul dengan baik, bisa punya karakternya kan kunci ya gitu. Dia bisa bergaul, dia juga punya benteng diri, kedekatan dengan Tuhan yang membuat dia juga ya kalau kita nanti lepas dia kan kita happy gitu. Apalagi aku kan mau sekolahin ke MU nanti, si Judeo pengen dia sekolah di kita lagi lihat tuh pengen sekolah bola di luar. Jadi ya itu kan gak gampang buat orang tua kayak melepas, apalagi tahu sendiri negara luar lebih bebas dari kita. Itu ketakutan itu kan pasti ada yang kita harus bentengi dia dari sekarang, lebih ke sana sih. Kalau pekerjaan dan lain-lain aku sebenarnya nggak terlalu takut. Aku berpikir untuk konser, untuk album aku udah pikirin kayak tadi, aku selalu berkarya malah gitu. Lebih ke ya keluarga, ke anak, ya lebih ke sana sih. Oke. Berarti satu, tadi dia bilang pertanyaan terakhir, kalau misalnya ada satu pesan yang Bang Judika ingin sampaikan kepada siapapun yang nonton hari ini, karena kan kita masuki tahun 2026. Tahun 2000 sebelum masuk 2026 aja udah ada banyak banget nih kekhawatiran, hal-hal yang negatif yang terjadi, apalagi juga banyak dunia katanya sedang tidak baik-baik saja. Tapi gimana caranya supaya mereka semua sedang nonton ini tetap bisa berjalan di tengah dunia yang tidak baik-baik saja? Pesan atau mungkin semangat atau mungkin pembelajaran yang Bang Judika bisa bagikan kepada mereka supaya 2026 ini bisa jadi baik, gimana? Iya, yang pertama pasti kita berdoa di tahun ini dijauhkan dari hal-hal yang pencobaan yang berat-berat ya, kayak tahun kemarin cukup berat buat Indonesia. Tapi buat aku segala sesuatu itu diizinkan terjadi gitu. Jadi kalaupun itu terjadi, itu diizinkan oleh Tuhan terjadi, walaupun di sana ada pesan-pesan yang Tuhan juga atau manusia ini bisa tangkap apa pesannya, kenapa ini bisa terjadi gitu. Tapi buat aku sih ini semua punya Tuhan. Artinya nggak usah takut, jangan takut, jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Dia yang punya dunia ini, dia yang menciptakan kita, dia yang tahu segalanya. Buat aku kesulitan yang kita alami itu buat dia tuh biasa. Jangan kita besar-besarkan. Walaupun mungkin di dalam penderitaan kita, di dalam tantangan kita ngerasa tidak ada lagi yang mengerti kita, tidak ada yang bisa membantu kita. Buat aku dengerin suara Tuhan, panggil namanya. Jadi jangan berharap sama manusia gitu, karena Tuhan ini akan menggerakkan orang-orang juga yang akan nanti ya bisa menjadi penolong kita gitu, menjadi malaikat-malaikat kita. Itu kan Tuhan yang tahu caranya. Jadi buat aku hadapi semua permasalahan, jangan menghindar, karena di sana kedewasaan kita dalam hidup itu akan terbentuk gitu. Kalau kita selalu jadi daripada gua menghindari, kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi pemenang aja. Wow, thank you udah menjawab banyak pertanyaan saya. Thank you sudah berbagi kisah. Thank you udah memberikan banyak banget kesaksian yang menunjukkan dan menguatkan. Aku boleh nanya dong. Oke, boleh. Dan sebagai hadiahnya Bang Judika masih boleh nanya satu pertanyaan buat saya. Ini buat aku aku pengen dari dulu, dari pertama lihat Miss Mary ya panggilannya, aku tuh selalu amazed sama senyumannya. Nggak, artinya di mana-mana pun aku lihat tuh selalu senyum duluan gitu. Karena kalau aku kan ekspresif orang, kalau aku sedih ya aku terlihat sedih. Kalau dari tadi aja juga ketemu masih begitu. Apakah memang selalu happy hidupnya? Ataukah memang tidak mau memperlihatkan kesedihan itu untuk orang lain? Atau memang maksudnya di konsep seperti itu supaya ya mungkin Mbak Mary cuma mau memperlihatkan hal baiknya, tidak mau kesedihannya. Karena sebagai motivator menurutku
sudah banyak pengalaman yang dijalani dan memenangkan permasalahan itu, makanya jadi motivator karena ada solusi dari sana. Jadi sekarang hal terberat apa yang membuat Mbak Mary dari dulu begini, atau memang maksudnya udah seperti ini dari dulu, atau yang kayak aku bilang tadi sengaja menyembunyikan, aku pengen share yang happy-happynya aja. Oke. Thank you udah bertanya. Thank you juga udah memperhatikan. Saya memang suka senyum, mungkin itu kayak natural. Tapi kalau apakah saya tersenyum karena hidup saya selalu bahagia? Jawabannya tidak, karena namanya juga manusia. Selama kita masih di hidup ini, kita selalu berhadapan dengan masalah, kita selalu berhadapan dengan ketidaksempurnaan gitu. Apakah saya pernah tidak senyum? Pernah. Ada saatnya, bahkan sering juga ya, dimana mungkin saya sedih, saya marah, saya kecewa. Tapi tidak di kamera ya? Ada nggak? Ada, kadang-kadang juga tertangkap ke kamera gitu. Tapi kalau misalnya, tapi apakah mungkin itu bawaan dari lahir? Mungkin ada benarnya, karena ketika saya lahir, ibu saya menamakan saya Ria. Ria itu kan sukacita. Dan itu nama baptis saya juga Mary, yang Bunda Maria, tapi dalam bahasa tulisan Indonesia MERRY. Bahagia juga, happiness gitu. Jadi mungkin dari awal juga udah diselipkan sebuah doa di dalam nama, yang bukan hanya bisa menjadi membawa sukacita, tapi juga ya ada sukacita dalam hidupnya gitu. Bagi saya bahagia itu keputusan sih. Jadi ketika saya bertemu dengan orang, apalagi orang yang baru gitu, ya salah satu bentuk untuk ramah dan mengapresiasi orang yang kita temui, ya definitely ya menyambutnya dengan sukacita gitu. Jadi kalau buat saya itu buat saya energi itu menular. Jadi kalau gua nggak cocok ya mulai kayak gitu-gitu kayaknya. Nggak gua gitu. Iya. Apakah kadang-kadang, apakah ada momen di mana saya lagi sedih tapi saya terpaksa harus tersenyum dan tertawa? Ada pastinya, karena kadang-kadang sebagai seorang public figure kita nggak bisa menentukan kapan kejadian terjadi kan. Ada momen di mana sesaat 1 menit sebelum saya syuting on cam live, tapi tiba-tiba ada something happen gitu. Tapi kan saya harus bisa mengendalikan perasaan saya untuk bisa menyampingkan apa yang sungguh-sungguh saya personally rasakan, dan apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk saya bisa bagikan gitu kepada orang-orang yang bagi saya is a sign of respect gitu. Karena kalau misalnya saya bete, terus orang yang saya temuin saya juga bete, ya bagi saya itu bukan berarti keaslian ya, bukan berarti kalau saya senyum gitu jadi palsu, tapi ya saya merespek orang yang saya temuin gitu. Bagi saya dia lebih penting daripada perasaan saya gitu. Jadi ngapain juga saya harus menunjukkan kebetean saya, orang yang di hadapan saya ini jauh lebih penting dan mau saya hargai gitu. Jadi kadang-kadang ada momen yang memang seperti itu. Tapi ujung-ujungnya kalau berbicara tentang smile, Bang Judika, sebenarnya saya punya satu prinsip sih. Kata saya bilang, orang selalu punya salah kaprah. Setiap kali saya tersenyum bukan berarti saya selalu bahagia atau nggak punya masalah, pasti ada. Tapi saya tetap senyum karena ya saya tahu setiap masalah ada solusinya. Saya tetap tersenyum bukan karena saya tahu segalanya, tapi karena saya tahu ya saya tidak sendiri. Ada selalu Tuhan yang menjaga. Saya tersenyum bukan karena semuanya indah dan sempurna, tapi bagi saya smile itu punya arti, Bang Judika. Smile, see miracles in life every day. See miracle in life every day. Smile, SMILE, see miracles in life every day. Jadi tidak semua hari itu indah dan sempurna, tapi bagaimana kita selalu melihat keajaiban yang ada di setiap harinya. Karena kalau kita mau melihat ada keajaiban apa sih yang terjadi hari ini, ya banyak. Hari ini saya bisa bertemu dengan Judika, dan hari ini saya nggak nyangka bahwa saya sangat terbekati dengan apa yang Bang Judika bagikan gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang kalau kita mau cermati dan kita mau sadari, itu sebuah keajaiban luar biasa. Dan dengan mengingatnya aja itu pasti otomatis membuat saya tersenyum dan bersyukur gitu. Maksudnya siapakah kita layak untuk mengeluh, sedangkan di luar sana ada begitu banyak orang yang hidupnya lebih susah, tapi mereka aja nggak berkeluh kesah gitu. Ya, jadi hal seperti itu yang membuat saya selalu Tadi mau nanya sebenarnya tapi udah terjawab ya. Tadi aku bilang ini kan kayaknya dia punya solusi hidup orang semua ini. Tadi aku mau nanya kuncinya tapi tadi sudah terjawab ya di situ. Ya artinya kan kuncinya. Miracles in life every day. Dan sesuai seperti yang Bang Judika sharing hari ini, bahwa keajaiban itu
selalu ada. Kita selalu punya Tuhan kok yang selalu menciptakan keajaiban kapanpun dimanapun, asalkan kita percaya dan asalkan kita mau menyadarinya aja. Amin. Amin. Benar. Amin. Thank you Bang Judika. Sama-sama, Mbak Mary. Sukses buat semua lagu-lagunya. Iya, makasih Salam buat Duma. Iya, makasih udah dipromoin di sini juga. Sama-sama. Itu video klipnya udah ada kan? Udah ya, ada. Tenang udah, aku sedang sayang-sayangnya udah. Hari ini kita rilis video lirik yang Terpikat pada Cinta. Gitu. Saya jadi ingat nih, tadi saya nonton video klipnya. Apa tadi? Ku sedang sayang-sayangnya. Menarik loh video klipnya. Tadi saya pikir saya mau nanya nih. Apa itu? Kan satu benda penting yang punya memori. Kan video klipnya gitu kan. Iya. Pengen nanti nonton sendiri lah ya. Tapi menukarkan dengan satu benda yang penuh memori yang bisa dibagikan. Apa satu benda? Kalau Judika punya nggak satu benda yang memiliki memori baik? Harus ada memori baiknya. Apa ya? Memori baik. Nah, itu pertanyaan apa ya? Kalau Mbak Mary apa? Ya kan, kalau video klip itu kan sebenarnya ya aku malah nggak nyampe ke situ ya. Itu yang buat kan Ido namanya, produsernya. Jadi dia yang bikin cerita itu dan juga menarik hal loh. Itu, iya. Jadi kemudian kasih saya mungkin satu karena benda. ceritanya sama-sama penulis kan. Kan ceritanya iya. dia di situ penulis yang cewek itu jadi fansnya, yang pengen banget tahu cerita Chapter kelanjutan berikutnya. chapter. Nah, dia bilang boleh, tapi kamu harus selalu setiap ketemu kasih satu hal benda yang membawa memori baik dalam hidup kamu. Ada boneka, ada koin, dia ada kasih. Kalau aku piala kali ya. Piala. Kalau ada satu-satu dulu ya karena setiap masa itu kan aku pasti punya itu juga. Dari kecil tuh kan terbiasa dengan piala. Kemudian berikutnya sudah nggak piala lagi tapi udah lagu, mungkin CD aku tuh yang bacaannya tuh buat aku tuh yang pertama tuh One itu buat aku yang selalu buat aku Tuhan akhirnya. Satu mimpiku tuh tercapai, laguku ada di sana, albumku ada fotoku, ada thanks to di sana. Itu mimpi-mimpi. Jadi setiap step mungkin ada ininya buat aku gitu. Jadi sekarang mungkin udah lebih ke keluarga kali ya hal ini. Jadi bukan ya mungkin bisa sepeda anakku waktu ini waktu belajar ini udah begitu kali, sepatunya yang masih ada tapi udah kecil banget. Jadi udah gitu. Tapi I love the video, I love the song. Terima kasih. Karena itu menunjukkan, mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa iya benar ya. Misalnya benda-benda ini selalu pasti ada memori-memori baik. Dan kalau kita teringat lagi, benar juga ya. Udah banyak yang udah dilewati. Iya sama ngajarin juga lagu ini kan. Memang cinta itu kayak tadi. Tidak hanya cinta ini, kalau berani mencintai harus berani juga menerima. Bukan cuma bahagia dari cinta, tapi ada juga bisa rasa kehilangan, rasa cemburu. Yang ini semuanya butuh emosi dari kita kan. Lagu ini bicara tentang nggak misalnya disakiti, diselingkuhin, enggak. Ini kayak lu pergi aja gitu tentang dia gitu. Maksudnya apa sih gitu. Ini kan bukan kayak disakitin karena selingkuh atau gimana. Jadi kita juga sebagai orang yang mungkin orang-orang yang lagi pengen jatuh cinta ya memang kalau orang mau kenal cinta ya memang juga harus kuat gitu untuk menerima bahagia dan suka dan dukanya gitu. Iya, itulah kira-kira. Harus nonton, dengerin lagunya. Terima kasih Mbak Mary. Selalu sama-sama, thank you. Kesempatannya. Siap. Sama-sama, thank you. God bless. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.